Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Siapkan hati dan pikiran sebelum mengikuti ibadah agar dapat tetap fokus. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ada di deskripsi dan yang ditayangan. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Shalom, selamat hari Minggu, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan membacakan penegasan warta jemaat untuk Minggu 8 November tahun 2020 sebagai berikut. 1. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka mengucapkan selamat beribadah Persi Keluarga bagi warga jemaat di lingkungan Gereja Bethesda, Kalawa, Hapakat, dan Grafirat, ataupun warga jemaat di luar kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka dimanapun berada yang mengikuti tayangan ibadah ini. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat sekalian. 2. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat di kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka, terkhusus dari tanggal 8 sampai 14 November tahun 2020. 3. Ibadah Minggu Persi Keluarga di rumah dan melalui ibadah online akan terus dilaksanakan sampai keadaan atau situasi kondisi beribadah kembali di gereja dapat memungkinkan dilaksanakan. 4. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat sekalian atas persembahan syukur yang telah dikumpulkan melalui amplop ataupun melalui transfer rekening bank. 5. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga tayangan ibadah online atau streaming ini dapat terlaksana dengan baik. 6. Persembahan ibadah minggu atau ibadah rumah tangga Persi Keluarga yang dilaksanakan di rumah dapat diserahkan ke kantor Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat Bumi Palangka
setiap hari dan jam kerja dari hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 9 sampai pukul 13 WIB atau disetor ke nomor rekening BRI 7903 01 0014405337 atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka. Bukti setor transfer dapat disampaikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka. 7. Ibadah Minggu online kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Antonius Setio Wibowo, STH Emin, dan didampingi oleh Penetua Jacobson Saragi dan Diakon Hesti Dasih Kristari. Mewakili segenap warga jemaat, mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan. Mari kita tetap taat mengikuti himbauan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan. Badai pasti berlalu dengan keyakinan bahwa kehadiran Yesus membawa pengharapan yang baru. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Sebagai wujud syukur atas kasih setia Tuhan, mari kita datang menghadap kehadirat-Nya, seraya memuji dan memuliakan nama-Nya dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama dan ketiga. Pada bait yang ketiga, jemaat dimohon berdiri, berhimpun semua. Kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dosaku padamu Tuhan.
Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama menyerahkan diri kita kepada Allah dan mengaku segala dosa kesalahan kita, serta mengucap syukur untuk setiap berkat kemurahan yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih. Kami bersama-sama menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu. Karena Engkau telah menyatakan kemurahan kasih setiamu dan penyertaan-Mu di dalam setiap langkah jalan hidup kami. Saat ini Tuhan, bersama-sama kami juga membawa diri kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa kehendak Allah. Engkau Tuhan yang mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Secara sadar atau tidak sadar kami buat. Melalui tutur kata, melalui perbuatan dan tindakan kami. Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun dan Pemurah. Dan Engkau sedia mengampuni dosa kesalahan kami dan membawa kami untuk senantiasa datang ke hadirat-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada kesempatan ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengurapi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami bersama-sama dalam peribadahan ini yang ada di rumah masing-masing boleh mengagungkan kebesaran nama Tuhan dengan segenap hidup kami. Dan kami percaya Allah tetap memberkati kami di dalam setiap segala sesuatu yang kami hadapi dan lakukan. Terima kasih Bapa. Bersama-sama kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah akan petunjuk hidup baru. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Pembacaan firman Tuhan
untuk kita minggu ini diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 dengan perikop Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset, Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesi di daerah Naptali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naptali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan nas yang hari ini akan menjadi dasar dalam pemberitaan firman Tuhan diambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-30, di bawah judul perumpamaan tentang talenta. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa untuk pembacaan dan perundangan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Sehingga kami pada kesempatan ini Tuhan tetap berikan kesempatan untuk memuliakan nama Allah dalam peribadahan. Dan pada hari ini Tuhan, bersama kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami akan membacanya dan kami percaya Engkau Allah yang memberikan kami hikmat, sehingga firman Tuhan hari ini boleh kami terima, kami dengar, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menguasai kami yang hadir, yang beribadah pada hari ini baik di rumah masing-masing, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengarahkan hati pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-30 saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segeralah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Maksudku, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia melakukan tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan pemalas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku
menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya engkau itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya setara dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi setiap orang yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdengar ratap dan kertak gigi. Amin. Shalom. Selamat beribadah Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kembali kita bersama-sama bertemu dalam layanan ibadah online untuk kita bersama-sama dapat membawa kehidupan kita kepada Allah dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam kehendak Tuhan. Karena kita percaya kehidupan kita selama ini disertai dan dipimpin oleh Tuhan dalam setiap apapun yang kita hadapi. Pada pelaksanaan ibadah hari ini, firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kehidupan kita berbicara tentang perumpamaan tentang talenta, di mana dalam nas kita diceritakan tentang seorang tuan yang akan bepergian dan mempercayakan apa yang ia punya kepada hamba-hambanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama memperhatikan apa yang dituliskan dan diceritakan dalam nas kita pada hari ini, menggambarkan tentang apa saja yang kita bersama-sama punya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ibu bapak dan jemaat yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Allah berbicara tentang talenta, ketika firman Allah berbicara tentang sebuah hal yang dipercayakan bagi kehidupan kita, bersama-sama kita harus menyadari bahwa apa yang hari ini kita miliki, apa yang bersama-sama saat ini kita punya dalam kehidupan kita adalah sebuah anugerah yang Tuhan percayakan untuk kita bersama-sama dapat kelola dengan sebaik-baiknya, untuk dapat kita bersama-sama jadikan sebagai sebuah sarana untuk bagaimana nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam cerita kita hari ini ada 3 orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menerima sebuah tanggung jawab. Yang pertama diberikan 5 talenta, yang kedua diberikan 2 talenta, dan yang ketiga diberikan 1 talenta. Masing-masing diembankan sebuah tanggung jawab untuk bagaimana mengelola dan mengembangkan setiap hal yang dipercayakan oleh tuannya tadi. Dalam cerita kita jelas ini berbicara tentang uang yang dipercayakan oleh seorang majikan kepada hamba-hambanya untuk dikelola dengan sedemikian rupa. Apa yang kita lihat, apa yang bersama-sama dapat kita baca dalam teks firman Allah pada hari ini menggambarkan sifat dan kebiasaan masing-masing dan apa yang mereka terima. Yang pertama menjalankan 5 talenta mendapat laba 5 talenta. Yang kedua menjalankan 2 talenta dapat laba 2 talenta. Tetapi yang ketiga, ia memiliki sebuah prasangka dalam pikirannya. Yang ketiga, ia memiliki satu pemikiran yang jahat dalam hidupnya. Sehingga apa yang dipercayakan oleh tuannya tidak ia jalankan, tetapi malah ia sembunyikan. Sehingga pada akhirnya ketika tuan itu datang dan memperhitungkan segala sesuatunya,
Apa yang terjadi? Kedua orang pertama, mereka menerima sebuah kemurahan dan kebahagiaan bersama-sama dengan tuannya. Tetapi yang ketiga, ia menerima celaka. Dicampakkan ke dalam gelap yang paling gelap, di mana di sana hanya terdengar ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari cerita firman Tuhan hari ini, bersama-sama mari kita tarik dan renungkan ke dalam kehidupan kita. Ada satu tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah untuk kita bersama-sama buat dan kerjakan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bersama-sama mampu menjalankan itu dengan maksimal? Ada satu tanggung jawab yang Tuhan mau untuk kita bersama-sama lakukan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, adakah kesediaan untuk diri kita melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan? Atau jangan-jangan sebaliknya, kita sama seperti orang yang ketiga dalam cerita nas firman Tuhan tadi. Dalam pikiran kita ada banyak muncul pemikiran-pemikiran dan prasangka. Misalnya contoh, pelayanan itu adalah sesuatu yang berat. Tanggung jawabnya bukan hanya pikiran, bukan hanya tenaga, tetapi juga mungkin materi. Lalu kita mencoba menghitung-hitung, apa kira-kira yang kudapat? Apa kira-kira yang kuterima? Kalau tidak ada yang kudapat, kalau tidak ada yang kuterima, lalu kita mengatakan, udahlah kita lakukan sesuai sebatas apa yang kita bisa. Udahlah kita lakukan semampu sebagai sebuah formalitas, atau mungkin cuek dalam segala sesuatu yang kita jalani. Bapak Ibu jemaat saudara-saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang hari ini bisa kita jalani dalam kehidupan kita. Ada banyak cerita-cerita atau ada banyak gambaran-gambaran kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Secara pribadi, ketika saya mencoba merenungkan setiap segala sesuatu yang saya lakukan dalam kehidupan saya, ada banyak hal yang saya terima di luar batas pemikiran, di luar batas kemampuan kita. Dan saya yakini itu adalah sebuah pemberian dan kemurahan Allah. Ketika kita bersama-sama berupaya bekerja, ketika kita bersama-sama berupaya mengemban satu tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun sebaliknya, ketika kita menjalani segala sesuatunya hanya sebatas aku bisa atau sebatas formal saja, ada hal yang kita rasakan rugi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berbicara talenta, kita bukan hanya berbicara soal materi, uang. Ketika kita berbicara talenta, kita berbicara tentang segala karunia Allah, berbicara tentang segala berkat yang dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak karunia Allah, ada banyak berkat Allah yang kita terima dalam segi kemampuan, bakat dan lain sebagainya. Kemurahan Allah dari segala sesuatu yang kita bersama-sama jalan dalam kehidupan kita. Penyertaan, pimpinan yang kita bersama-sama rasakan, itu juga merupakan sebuah talenta kemurahan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Kristus, pertanyaan selanjutnya adalah, ketika kita bersama-sama telah merasakan begitu banyak karunia Allah, ketika kita bersama-sama telah merasakan begitu banyak kemurahan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita, dan yang ketiga, ketika kita bersama-sama telah merasakan betapa Allah telah melimpahi kita dengan begitu banyak talenta, apa yang harus kubuat? Apa yang harus kulakukan? Apakah kita bersama-sama diam dan menyimpan talenta kita, atau berupaya melakukan sesuatu, mengembangkan, mengasah, dan berupaya menjadikan setiap kemurahan Allah itu sebagai sebuah kemuliaan bagi nama Allah dan berkat bagi hidup kita?
Kalau kita menjadi orang yang diam, kita akan bersama-sama mendapatkan satu hal, kecaman yang kejam dari Allah. Tetapi ketika kita bersama-sama mampu menjalankan segala kepercayaan yang daripada Allah, kita akan bersama-sama menerima sebuah pujian dari Tuhan. Semua akan kembali kepada diri kita. Dalam bulan ini kita bersama-sama dikasih tema Hari Kesejahteraan Keluarga dan Anak. Kita bersama-sama diberikan satu buah perenungan di dalam kehidupan kita. Untuk bagaimana menjadikan kehidupan keluarga kita sungguh-sungguh menjadi kehidupan keluarga yang sejahtera. Dan menjadikan anak-anak yang kita punya sebagai sebuah kepercayaan untuk kita bersama-sama dapat bangun menjadi manusia yang memuliakan Allah. Disinilah peranan kita masing-masing untuk boleh melakukan yang terbaik. Disinilah tanggung jawab kita yang dipercayakan oleh Allah untuk kita bersama-sama dapat berbuat yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dengan segala sesuatu yang kita punya. Ketika kita menjadi seorang suami, bagaimana kita menjadi seorang suami yang bertanggung jawab? Bagaimana menjadi seorang suami yang mampu membawa dan mengarahkan kehidupan keluarga kita memuliakan nama Tuhan? Menjadi seorang teladan dan pengayom bagi keluarga kita. Ketika kita menjadi seorang istri, bagaimana kita menjadi seorang istri yang punya hati untuk melayani keluarga dengan sungguh-sungguh. Dan bersama-sama dalam peranan suami dan istri sebagai orang tua melakukan sebuah bimbingan, penyertaan dan satu tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Yang selanjutnya, ketika kita menjadi seorang anak dalam kehidupan keluarga, bagaimana kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mampu membaktikan diri kepada Allah, mampu menjadikan kehendak Allah sebagai sebuah landasan kehidupan dan pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh orang tua sebagai sebuah bekal untuk kita boleh mengarungi kehidupan dan memberi rasa bangga kepada kehidupan orang tua kita. Masing-masing ada hal yang bersama-sama Tuhan ingin untuk kita jalankan. Dan di dalam kesemuanya itu dibutuhkan satu kebersamaan. Di dalam kesemuanya itu dibutuhkan satu kesatuan untuk kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, ibu bapak jemaat yang dikasih serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nas firman Allah hari ini bagi kehidupan kita membawa kita untuk bersama-sama mari kembali memperhatikan apa saja yang telah kita lakukan dan buat dalam hidup kita. Nas kita pada hari ini mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Untuk bersama-sama mari kita perhatikan dan lakukan agar kita bersama-sama tetap memperoleh kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Sama seperti dua orang hamba tadi. Dan berharap agar kita tidak menjadi orang-orang yang dikatakan celaka dan dicampakkan ke dalam gelap yang paling gelap. Pilihannya ada pada kita, pribadi lepas pribadi. Yang menentukannya adalah kita. Tuhan yang telah memberikan kita pilihan. Sekarang untuk kehidupan kita mau milih yang mana? Menjadi orang yang bertanggung jawab dan dipercayakan oleh Allah dalam hal-hal kecil dan mendapatkan hal-hal yang lebih besar, atau menjadi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kiranya firman hari ini membawa kita menjadi orang-orang yang boleh
menerima anugerah dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam setiap kesempatan yang kita punya untuk kita pakai gunakan dengan baik dan berupaya melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Tuhan memberkati dan amin. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami hari ini bersama-sama membawa dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang telah mempercayakan kami ada dan tinggal dalam kehidupan dunia ini. Dengan segala kemurahan, dengan segala karunia serta talenta yang Tuhan kasih bagi kami. Ya Bapa kami yang di surga, firman-Mu hari ini menyadarkan kami dan membawa kami untuk merenungkan segala sesuatu yang telah kami jalani. Kami sadar bahwa kami telah dikaruniakan Allah begitu banyak berkat, dan seringkali kami lalai dalam melakukannya dan menjalaninya. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama mau membawa diri kami untuk kami berupaya di dalam kehidupan saat ini selalu dan senantiasa mengandalkan Allah. Biarlah bersama-sama kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, hamba-hamba Tuhan yang baik, yang boleh menjalankan segala hal untuk mendatangkan sukacita kemuliaan bagi nama Tuhan dan kebahagiaan bagi kami. Bapa yang di surga, hari ini kami berdoa dan hamba mau serahkan jemaat-Mu dimanapun berada. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai kami, baik yang saat ini ikut aktif dalam peribadahan di ruangan ini ataupun di rumah masing-masing. Engkau yang tetap memberkati kami, Engkau yang tetap menyertai kami Tuhan, sehingga kami bersama-sama tetap boleh membaktikan hidup kami kepada Tuhan, melakukan segala tugas tanggung jawab pelayanan dengan segenap hidup kami. Hamba mau berdoa Tuhan bagi kehidupan jemaat dan para pelayan Tuhan, khususnya mereka semua yang menjadi penatua diakon, mereka semua yang menjadi pendeta, vikaris pekabar Injil, guru-guru agama. Mereka semua yang selalu menyerahkan hidup mereka untuk melayani dalam segala sesuatu yang mereka punya, dengan segala talenta yang mereka miliki. Ketika mereka menjadi pemain musik di gereja, ketika mereka menjadi pemandu lagu, ketika mereka menjadi operator sound system, LCD, ataupun tim multimedia, semuanya adalah karunia Allah untuk kami bersama-sama boleh pakai, boleh gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maupun mereka yang menjadi koster dalam gereja ini Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai. Kami percaya anugerah Allah memampukan kami untuk selalu setia dalam menjalankan dan mengemban tanggung jawab. Dan kami percaya Allah tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Segala sesuatu yang kami lakukan dalam nama Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, Engkau pasti akan perhitungkan. Tuhan Bapa yang di surga, hari ini juga kami mau berdoa untuk mereka yang berbeban berat, untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang berada dalam penjara, untuk mereka yang terhimpit tekanan kehidupan. Engkau yang menyertai, menolong, memberkati mereka. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberikan penghiburan bagi mereka.
Dan bagi kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini menerima berkat Allah, Engkau juga yang memberkati. Engkau juga yang menyertai dan memberikan mereka anugerah umur panjang, serta kebahagiaan bagi mereka yang merasakan kemurahan Allah dengan merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah penyertaan Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami, dan kami selalu dapat mengucap syukur kepada Allah di dalam setiap kesempatan. Bapa yang di surga, kami serahkan kehidupan mereka yang kekurangan. Engkau juga yang memberkati anak yatim piatu, orang-orang yang terlantar, tua jompo yang berada dalam kekurangan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Allah. Dan biarlah ke Tuhan hari ini juga kami bersama-sama berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami dalam segala macam pergumulan yang kami hadapi. Ketika saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan menghadapi pemilihan para pemimpin, baik dari tingkat provinsi, kabupaten maupun juga pemilihan wali kota. Engkau Bapa yang menganugerahkan kami jemaat-Mu hikmat untuk kami dapat memilih pemimpin yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan juga yang mengingatkan para calon pemimpin agar mereka tetap mengandalkan Allah di dalam segala sesuatunya, sehingga mereka dapat mengemban satu tanggung jawab yang seturut dengan kehendak Allah. Biarlah ketika ada anak-anak Tuhan yang selalu dan senantiasa membaktikan diri dan berupaya memberikan waktu juga untuk menjadi pemimpin di pemerintahan, Engkau juga Bapa yang selalu mengingatkan mereka agar jangan pernah mereka meninggalkan Tuhan dan senantiasa mengandalkan Allah dan firman Tuhan sebagai panduan untuk mereka dapat melakukan yang benar. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih. Kami bersama-sama berdoa. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam kehendak Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Sekarang ada kesempatan untuk kita mengumpulkan persembahan syukur. Dengarkan nas pengantar persembahan dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia
memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mengiringi persembahan syukur yang dikumpulkan, mari kita angkat pujian dari Spesial Song 1 nomor 167, Sungguh Ku Bangga Bapa. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, sampailah kita di akhir ibadah kita, dan mari bersama-sama kita berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.